Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Abdul Ramadan, NPM 2020-4357-0018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepakaran administrasi, Skinfix, dan apoteker. Jadi di sini untuk aplikasinya seperti ini untuk tampilan dashboard. Nah, tampilan dashboard di sini ada pemeriksaan hari ini seperti apa, ada pasien. Di sini berapa totalnya, berapa obat terkumpul, dan daftar tindakan. Mungkin aku jelaskan sedikit untuk aplikasinya. Jadi aplikasi ini untuk membantu seorang administrator pada klinik, yaitu klinik kulit, di mana dia bisa mengatur flow dari dokter, bagaimana pasien itu masuk, terus melakukan administrasi, pemeriksaan, bayar obat. Di sini juga ada modul di mana inventory obat, di mana kita bisa menaruh obat dan menambahkan obat. Dan saya mulai dari untuk master obat. Nah, di sini ada master obat. Master obat ini di sini untuk menambahkan obat-obat yang akan dibeli pasien, seperti itu. Nah, setelah kita menambahkan master obat di sini, setelah itu kita akan memasukkan berapa kuantitas obat tersebut, seperti inventory obat. Jadi misalkan setelah kita menambahkan obat, tadi ada masker, misalkan di sini kita bisa nambah, kita bisa update stoknya, berapa stoknya. Nah, di sini juga ada fitur yaitu fitur expired date. Jadi admin itu nggak perlu ngecek satu-satu barang yang akan expire. Jadi ketika sudah expire nanti akan ada notifikasi merah. Admin tinggal melakukan penukaran. Seperti ini, tinggal ditekan tombol tukar. Obat yang akan ditukar dengan detailnya seperti ini, ditukar dengan obat yang apa, misalkan tanggal masuknya berapa, distributornya siapa, stoknya berapa, batch numbernya berapa, tanggal expire-nya berapa, seperti itu. Itu untuk administrasi yang terjadi di apotek. Sini juga ada untuk daftar tindakan di mana nanti kita mengumpulkan semua daftar tindakan yang akan dilakukan oleh dokter untuk pemeriksaan. Nah, untuk admin di sini dapat mengatur semua role-nya seperti dokter dan sebagainya, nama-namanya, siapa dia menjadi dokter, administrasi, owner, perawat, dan sebagainya. Setelah dia mengatur user untuk mengassign role-nya di menu role, dia bisa mengassign role ini bisa mengakses apa aja, misalkan master obat, master inventory, dan sebagainya. Jadi dia dapat mengakses semua ini, bisa ditentukan dari menu ini. Terus ada data karyawan di sini untuk menambahkan berapa jumlah karyawannya. Itu adalah benefit karyawan. Di sini ada benefit karyawan. Apa aja benefit karyawan? Di sini ada ada fee-nya. Jadi di sini ketika dia melakukan pemeriksaan, dia akan mendapatkan fee yang sudah di-set di sini. Seperti dia misalkan suster melakukan tindakan apa, tindakan A, tindakan B, dia akan mendapatkan fee per tindakan tersebut. Setelah itu ada finance di sini untuk menarik gaji dari perawat tersebut. Kita langsung aja ke inti dari aplikasi ini, yaitu pada administrasi. Nah, di sini di bagian administrasi sama seperti rumah sakit pada umumnya ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan pasien jika pasien tersebut baru terdaftar atau belum terdaftar sama sekali. Dia baru ingin berobat dan dia tidak ada datanya di rumah sakit tersebut. Jadi dia bisa mengisikan semua identitasnya dia, keluarga, kerabat, dan sebagainya. Setelah ditambahkan, nanti dia akan terdaftar di administrasi tersebut. Nah, setelah itu, misalkan ini ada pasien namanya Nova, kita akan melakukan registrasi. Misalkan tanggal registrasi pada hari ini tanggal 17 bulan 2 2023, di sini ada perubahan, misalkan perawat.
dokternya di sini kita bisa set siapa dokternya, ada Budi, Amelie dan sebagainya yang kita bikin sebelumnya. Misalkan dokter Budi, gitu. Jadi pasien tersebut akan ditangani oleh dokter Budi. Setelah itu kita daftar, pasien berhasil didaftarkan dengan nomor antrian 03. Nanti di dashboard di sini akan muncul pemeriksaan hari ini sudah 3 orang, seperti itu. Nah, kita masuk ke menu pemeriksaan nanti. Nah, di sini di menu pemeriksaan tampak jelas siapa namanya, tanggal registrasinya berapa, jenis kelamin dan usia. Setelah itu kita masuk ke sini, diklik. Nah, di sini ada detailnya semua. Nah, biasanya dokter akan ditemani oleh perawat. Di sini kita nge-set perawat. Perawat di sini tipenya array. Dia bisa di-set banyak. Jadi satu dokter bisa 2 perawat. Catatan ini di sini catatan dari dokter mungkin tidak ada. Nah, di sini dokter bisa memilih tindakannya. Dia akan melakukan tindakan apa? Misalkan dia melakukan fixed glowing infusion. Kita tambahkan tindakannya masuk, ada jelas harganya berapa. Terus, pasien ini ternyata butuh obat. Nah, di sini ada 2 fitur obat. Yang pertama, kita bisa menambahkan langsung obat generik. Misalnya Fix Water Acne. Kita tambah langsung, bisa juga kita melakukan racik obat. Sini racik obat bisa kita lakukan, misalkan ini sabun, stoknya 1, kita tambah baru, masuk, ada 2 misalkan, kita pilih 1 lagi, fresh out, nama racikannya sabun baru, itunya 1, tapi tidak ada. Sini custom harga ini, misalkan jika kita tidak melakukan custom harga, maka total dari harga kedua ini akan dijumlahkan. Jika kita melakukan custom harga, maka harga yang 2 ini akan ditindih menjadi harga baru. Misalkan di sini 100.000 untuk 1 pieces. Yang keduanya 1 menjadi 100.000. Kita oke, nah akan muncul di sini detailnya apa. Nah, setelah itu kita selesai. Nah, sini selesai melakukan pemeriksaan. Setelah itu dia akan kelempar ke kasir. Oke, tadi namanya Nova Huta Barat. Yang ini kita klik. Nah, di sini akan muncul detailnya. Ini untuk tindakannya, ini untuk obatnya. Nah, di sini di atas kita bisa melakukan jenis pembayaran. Misalkan dia cash. Oke, pembayarannya cash, terus PPN-nya berapa? 11%. Kita review, di sini akan bertambah. Ini untuk invoice untuk tindakan, di sini Fish Inject dengan harga sekian, totalnya sekian. Setelah itu untuk obat dengan harga sekian, teks sekian, totalnya sekian. Terus kita generate invoice. Oke, kita coba print tindakan. Nah, ini seperti ini. Ini misalkan print tindakan yang telah di print seperti itu. Nah, setelah itu, setelah dari kasir, invoice-nya akan dicetak dan akan ada 2 invoice tindakan dan invoice obat. Itu tersebut akan dicetak dan dikasih ke bagian administrasi dan di copy lagi untuk bagian pasien. Jadi seperti itu aplikasi atau sistem kepakaran administrasi yang saya buat. Saya Rahmat Abdul Ramadan, NPM 2020 43570018. Sekian, terima kasih.